apakah ada aturan siapa yang lebih prioritas untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam suatu instansi? Kapan auditor ini bisa melakukan audit terhadap suatu kerugian negara? Ya. Jikalau seandainya di dalam suatu instansi tersebut juga dilakukan penyidikan, Ya. Tentu auditor yang ada di internal tersebut mendapatkan data dan juga saran dari penyidik yang juga terlibat dalam memproses suatu permasalahan tersebut. Bagaimana menurut ahli? Internal ya. Maksudnya begini, penyidik ini kan independen. Ya. Mereka tentu kalau ada permasalahan tentu mereka menyidik dengan profesional. Sekarang berdasarkan itu tentu data-data yang diambil oleh auditor internal ini berdasarkan dari penyidikan tadi. Bagaimana menurut ahli? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih Yang Mulia. Ahli, saya cuma sedikit bertanya. Yang pertama tadi ahli sudah menyampaikan bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah auditor ya Pak ya. Auditor yang berkaitan dengan bidang keuangan. Betul. Di BPK, BPKP, Inspektorat dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada aturan siapa yang lebih prioritas untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam suatu instansi? Tidak. Tidak ada aturan. Berarti semuanya bisa melakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Baik Pak. Kapan auditor ini bisa melakukan audit terhadap suatu kerugian negara? Ya. Jadi nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan kawan-kawan auditor ya. Tapi begini, audit itu macam-macam. Siap. Ada yang bersifat generik, audit umum, audit general, kemudian ada yang bersifat khusus. Siap. Ya. Jadi istilahnya itu PDTT ya, ketika kita nyusun undang-undang dulu kita sebutkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, itu audit investigasi. Berarti di situ sudah ada indikasi terjadi sesuatu. Siap. Nah, kemudian masih ada lagi audit penghitungan kerugian negara. Baik. Nah, jadi kalau audit penghitungan kerugian negara itu sebenarnya kalau kita lihat proses, prosedur yang dicari itu sebenarnya nggak beda. Tetapi ketika penghitungan kerugian negara di-trigger oleh permintaan penyidik. Karena kan penyidik mengatakan di situ ada kerugian negara, tolong dihitung. Nah, maka atas dasar perintah itu atau permintaan itu auditornya datang menghitung. Baik. Jikalau dalam satu keadaan ahli ada inspektorat internal dalam suatu instansi itu mendeklarasikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam suatu proses tersebut, bagaimana menurut ahli? Ya, satu kuncinya sebenarnya yang harus dipahami adalah bahwa auditor itu tidak boleh konflik of interest. Begitu. Itu sebabnya biasanya kita tidak menggunakan auditor internal. Biasanya. Kecuali mereka mendeklarasikan lebih dulu. Nah, jadi penyidik itu enaknya di situ. Dia minta orang lain atau kalau dia mendeklarasikan di situ terjadi sesuatu, penyidik langsung pakai. Begitu. Jadi katakanlah misalnya si A terjadi sebuah kasus di Kementerian A. Jadi kalau nggak salah di sini atau di sebelah disidangkan, itu juga begitu. Inspektoratnya mengatakan tidak ada. Baik. Ya kan? Tapi saya sampaikan, ya auditor internal itu ada konfliknya.
Maka diperlukan auditor dari luar supaya bisa melihat lebih objektif, begitu. Masalahnya objektivitas saja kok. Siap, baik. Jikalau seandainya di dalam suatu instansi tersebut juga dilakukan penyidikan, Ya. tentu auditor yang ada di internal tersebut mendapatkan data dan juga saran dari penyidik yang juga terlibat dalam memproses suatu permasalahan tersebut. Bagaimana menurut ahli? Internal ya. Maksudnya begini, penyidik ini kan independen. Ya. Mereka tentu kalau ada permasalahan tentu mereka menyidik dengan profesional. Sekarang berdasarkan itu tentu data-data yang diambil oleh auditor internal ini berdasarkan dari penyidikan tadi. Bagaimana menurut ahli? Mohon izin, ini kan menyangkut masalah proses Itu bagaimana antara menyidik. hal yang ideal atau faktual, Pak. Betul yang Nah, mulia. jadi ahli juga biar Tidak bisa bisa menilai. menjawab. Siap. Kalau saudara mengatakan penyidik pasti menjalankan tugas dengan profesional, ya belum tentu. Yang mulia. Tapi betul-betul sebaliknya. Yang Jadi mulia. tolong yang ahli biar udah capek beliau sejak jam Siap. 2 Satu lagi yang mulia. Ya. Yang mulia. Terima kasih. Ini penasaran nih, ini bisa belajar sama ahli. Monggo, silakan. Boleh jelas ahli. Seberapa kuat saran ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK dalam bagi keuangan negara? Kan BPK ini kan Badan Pemeriksa Keuangan. Jikalau dalam satu keadaan BPK ini mengeluarkan rekomendasi kepada suatu instansi, seberapa kuat, seberapa berpengaruh dalam keuangan negara, hukum keuangan negara? Status BPK dalam keuangan negara itu luar biasa, karena BPK itu adalah mediator antara rakyat dengan pemerintah. Jadi tadi saya sampaikan, Undang-Undang APBN adalah kesepakatan eksekutif dan legislatif. Baik. Maka ketika uang dikasih kepada eksekutif, harus ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab ini begitu diserahkan, lembaga legislatif itu nggak bisa baca secara kelembagaan. Oleh karena itu dia minta pihak-pihak yang bisa membaca. Ya, pihak yang bisa membaca itu namanya BPK kalau di Indonesia. Siap. Nah, maka BPK itu membaca dengan cermat apa yang ada di situ untuk disampaikan kepada lembaga legislatif. Artinya dia adalah orang terpercaya. Ya. Kita berbicara normatif kan? Siap. Nah, itu adalah orang atau pihak yang terpercaya, dan apa yang disampaikan oleh BPK harus dilakukan oleh sebuah kementerian lembaga. Baik, berarti harus itu wajib dilakukan, Pak. Loh, kalau harus ya wajib. Baik. Jikalau umpamanya rekomendasi tersebut dilakukan oleh orang yang diberikan rekomendasi atau oleh orang yang diberikan rekomendasi oleh BPK, bagaimana menurut ahli? Jadi gini, tentunya dia kan tidak BPK kan? Gimana, Pak? Yang diberikan rekomendasi itu kan belum tentu BPK kan? BPK yang memberikan rekomendasi, Pak. Maksudnya ahli tadi, Ya. pelaksana dari rekomendasi itu kan bukan BPK. Bukan. Tentu kan, maksudnya ahli tadi ke sana. Apakah rekomendasinya kemudian betul dilaksanakan sebagaimana yang dimaui BPK kan belum tentu. Itu loh. Ya. Jadi yang begitu masa harus dijelaskan. Tadi yang mulia kan menyampaikan juga begitu Iya. kan. Saya juga malu kalau harus menyampaikan yang mulia. Nanti seolah-olah saya kan memberikan kesan bahwa para petinggi-petinggi itu tidak bekerja dengan betul. Gitu. Jadi itu aja yang saya. Baik, satu lagi yang mulia. Ini karena tadi beliau menjawab. Tadi kan apa yang disarankan oleh ataupun rekomendasikan oleh BPK ini kan harus dilakukan. Sekarang dalam satu keadaan saran dari BPK tersebut dilakukan oleh yang diberi saran. Ya. Yaitu dikembalikan uang negara sejumlah X rupiah masuk langsung ke kas negara. Apakah menurut ahli, apakah Ya. uang itu jika sudah masuk ke kas negara sudah bisa disebut uang negara? Uang dikembalikan. Jadi kalau saudara tanya itu, kita harus ini apa? Melihat definisi penerimaan negara. Siap. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara. Jadi kalau batasan pertanyaannya adalah seperti itu, memang iya.
Tetapi nanti bisa ditanyakan, uang itu uang apa? Karena ternyata ketika merupakan penerimaan tidak selalu uang negara. Contoh, ini kan aneh, uang diterima negara sebagai penerimaan negara tapi bukan milik negara, betul. Contoh, orang yang pensiun, sebelum pensiun pegawai negeri, dia kan bayar taspen. Uang itu dipungut oleh negara, dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara. Tapi ternyata dibukukan oleh pemerintah bukan sebagai pendapatan negara, tetapi sebagai pendapatan pihak ketiga. Jadi artinya uang yang disetor ke kas negara tidak selalu milik negara, gitu. Tetapi penerimaan negara. Siap. Tapi terkait dengan pemeriksaan dari badan BPK tadi bagaimana, Pak? Bisa. Jadi kalau BPK menyuruh setor, tetapi kan pertanyaannya, ketika BPK memerintahkan menyetor, perintah itu didasarkan pada sebuah kasus administratif. Jadi kalau BPK memandang bahwa kasus itu administratif, maka diselesaikan secara administratif. Caranya gimana? Tidak melalui persidangan. Setor saja kalau orangnya ngakuin. Tapi kalau orangnya ngotot, melalui persidangan. Ada persidangan administratif. Nah, itu di BPK bisa atau di kementerian bisa, tergantung kasusnya dan siapa yang melakukan. Ketika dilakukan oleh para administrator, dibentuklah majelis yang namanya majelis tuntutan ganti rugi. Bisa, tetapi kasusnya harus administratif. Tapi ketika perbuatan itu tidak bersifat administratif, karena begini, semua kejadian yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap negara itu selalu merugikan negara, selalu. Tetapi kejadiannya bisa di administrasi, bisa di non administrasi, gitu loh. Nah, kalau ketika itu BPK melihat itu kasusnya administratif, maka BPK serta-merta kemudian merintahkan, tolong kembalikan, selesai, administrasi. Tapi ketika pihak lain melihat bahwa, oh ini bukan masalah administrasi ini kasus ini, non administratif. Nah, kasus non administratif itu bisa diperdata, bisa dipidana. Maka pada kondisi seperti itu penyelesaiannya tidak bisa yang tadi itu. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mulia. Cukup? Ada lagi nggak? Cukup.